sini kami sudah house untuk menjalani kami selama beberapa hari ke depan akan nemenin kalian nih akan bahas tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya di sini kami akan mengambil teman kami dulu nih. Dan Febrian. Besok kamu sama Febri. Ya, jadi di sini udah ada Fauzan, udah ada Febrian ini. Oke, jadi hari ini kami bakalan ngebahas materi sosiologi di kelas 10 yaitu mengenai norma ya kan. Nah, jadi kalau menurut sendiri norma itu adalah satu aturan yang mengatur suatu masyarakat yang dimana satu kelompok dengan kelompok yang lainnya untuk menjadikan suatu kelompok itu teratur, terstruktur, tidak melanggar suatu aturan. itu banget sih yang dikatain sama Febri sama Fauzan. Jadi norma itu kayak standar berlaku yang mengatur sebuah kumpulan atau sebuah masyarakat itu tuh biar mereka tuh berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, kalau untuk norma sendiri ada apa aja? Nah, jadi norma itu dibagi jadi 4 norma nih. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua ada norma sosial, dan norma kesusilaan, dan yang terakhir itu norma masyarakat. Jadi ada 4 ya teman-teman yang disebutkan tadi. Ada norma apa? Norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, di kesempatan kali ini kami bakalan bahas mengenai norma cara. Kalau kalian sendiri ada nggak di contoh-contoh norma cara yang dapat kalian lihat? Ada satu yang itu ketika kita makan sesuatu itu habis kita buang kita punya segera dari teman kita yang lihat atau dari nanti makan itu biasanya entah kenapa itu saya habisin makanan tersebut kan sayang itu kalau dibuang gitu. Jadi yang pertamanya norma itu yang masih ada sanksi yang terjadi gitu. Nah, dalam norma-norma yang berbeda maka sanksi itu akan berbeda. Kalau sanksi buat norma cara sendiri ada apa aja sih sanksinya buat norma cara ini? Nah, jadi dengan cara ini kita mendapatkan teguran, bisa mendapatkan celaan, atau apapun itu. Tapi dengan cara ini sanksinya tidak terlalu lebih dari misalnya seperti norma hukum dengan standar. Jadi norma hukum kan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Yang kita tahu tuh norma hukum juga diatur oleh undang-undang kan teman-teman. Sedangkan norma cara sendiri itu cuman kayak apa ya, teguran dari orang-orang sekitar kita, terus cuman kayak mungkin cemooh dan sebagainya itu. Dari mana nggak sih kalau norma-norma cara itu tuh kayak relate banget sama kehidupan sehari kita. Kalau pada diri pernah nggak dapat sanksi dari negara tentang melanggar sama norma itu? Kalau kelompok sendiri nah sanksinya tuh memang sederhana kayak teguran waktu itu program itu berjalan tapi kayak sendal kayak kurang sopan dengan maksudnya saya nggak sadar gitu berfoto itu ada pernah tuh nggak kalau tidak itu lain hal itu nggak usah dia sendalnya ini orang lain gitu Terus ya, walaupun itu cuma kayak sanksi yang kecil, tapi kita juga tuh kayak harus gimana ya materi norma itu jangan yang kecil karena masyarakat sendiri itu cuma kayak dapat teguran ataupun celaan, tapi kalau kita lakuin terus menurut ya itu tuh bakalan dapat dampak negatif itu buat kita sendiri. Kayak misalnya kalau makan nggak pernah habis kan yang dapat intinya kan kita juga kan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kita bagi-bagi ke teman-teman tentang norma cara nih. Mungkin pesan dari Lukas, meskipun sanksi bagi pelanggar norma itu cuma berupa teguran dari orang sekitar, cuma atau mungkin cemooh, tapi norma cara itu jangan pernah dilakukan ya, karena itu juga bakalan yang ngebangun apa ya, ngebangun attitude kita gitu, cara kita berjalan kayak yang dikatakan Fauzan tadi, cara kita makan ataupun cara kita merawat lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Itu kayak walaupun itu cuma dapat sanksi berupa kecil teguran itu, tapi kalau kita pun lakuin terus itu bakalan berimpact buruk ke kita juga. Jadi buat kalian semua jangan pernah melanggar norma-norma apapun yang ada di masyarakat, walaupun cuma kayak norma cara, norma sekutil, norma cara itu. Kalau dari Fauzan sih untuk menghindari pelanggaran norma cara tadi maksudnya itu dari kesadaran diri kita masing-masing gitu. Jadi guys mungkin itu aja yang dapat kami bahas hari ini.
semoga bermanfaat bagi kita semua aja. Ilmu yang berkah ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja, sampai ketemu di podcast selanjutnya.